Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Demi mencapai langkah ke-9 sedini mungkin untuk mengambil Fulo sebagai istri saya, serta untuk membawa kehormatan dan kemuliaan yang lebih besar kepada kekaisaran, saya melakukan perjalanan pelatihan ini. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa karena keuntungan besar dalam perjalanan ini, periode masuk dalam hidup saya akan menjadi mimpi buruk total. Pada titik ini, wajah Yilai Kesi berangsur-angsur menjadi semakin menyeramkan, dipenuhi amarah. Di samping amarahnya, fluktuasi jiwanya yang intens menyebabkan guncangan berulang kali pada menara keabadian. Setelah meninggalkan kekaisaran, saya menjelajahi seluruh benua. Dengan kultivasi saya mencapai langkah ke-8, saya hampir tidak menemui tantangan. Selama 2 tahun penuh, saya berkeliaran di hampir semua kota dari 3 kerajaan besar, menemukan semua kondisi dan adat istiadat setempat dan mengalami suka dan duka dunia. Ruang lingkup dunia saya dan kultivasi saya semuanya membuat kemajuan besar. Dan, mungkin karena saya adalah orang yang dipilih oleh Dewi Cahaya, saya memiliki banyak pertemuan bahagia dalam 2 tahun ini, dan memperoleh teknik bela diri dengan kekuatan luar biasa. Ketika saya kembali ke kekaisaran, kultivasi saya telah mencapai puncak langkah ke-8. Setelah melihat Fulo lagi, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluknya sambil terisak-isak karena kegembiraan yang luar biasa. Saya dapat merasakan bahwa saya mendekati tepi langkah ke-9, hanya pada 1 langkah dari menerobos, dan percaya bahwa saya akan dapat menikahi Fulo yang paling saya cintai dalam waktu dekat, serta untuk menjadi penyihir terbesar di masa depan kekaisaran. Pada saat itu, saya hampir tidak memiliki gagasan tentang skema, dan memberitahu Fulo tentang semua berbagai petualangan saya selama 2 tahun pelatihan ini, untuk berbagi perasaan yang saya miliki selama pertemuan yang mengharukan ini dengannya. Namun, sesuatu yang sedikit tidak menyenangkan terjadi pada saya kemudian, putra paus tertinggi tiba-tiba bergabung dengan Akademi Sihir Kekaisaran untuk belajar. Pada saat itu, saya merasa sangat aneh, mengapa dia datang ke sana. Dibandingkan dengan Kekaisaran Pombo kita, Gereja Agung seharusnya mencapai tingkat penelitian sihir yang lebih dalam, jadi dia tidak perlu datang ke sini sama sekali untuk melanjutkan studinya. Namun, saya tidak terlalu memikirkannya karena kegembiraan saya karena berada di ambang menikahi Fulo. Setelah saya memberitahu Fulo segalanya tentang perjalanan saya, dia sangat tertarik dengan teknik bela diri yang saya peroleh dalam pertemuan saya, berharap saya bisa menyerahkannya untuk dia pelajari, tetapi saya menolaknya. Teknik bela diri itu tentu saja ajaib, tetapi itu sama sekali tidak dapat dipelajari atau digunakan, karena itu datang dengan biaya yang terlalu besar, dan saya khawatir dia akan terluka dalam prosesnya. Tahukah kamu teknik bela diri macam apa itu? Bahkan sekarang, saya masih merasa itu benar-benar ajaib. Meskipun itu hanya sebuah gerakan, itu membutuhkan harmonisasi yang sempurna dengan jiwa pemiliknya untuk dieksekusi. Tampaknya berasal dari suku kuno dari dunia lain. Sejenis teknik jiwa bela diri. Teknik ini memiliki nama yang sangat aneh, itu disebut teknik kulit penyu. Ketika saya baru saja mendapatkannya, saya masih menganggapnya hanya seni bela diri defensif, tetapi setelah penelitian mendalam, saya menemukan bahwa itu hampir tidak memiliki hubungan dengan pertahanan, tetapi merupakan kemampuan prediksi. Saat itu, Gereja Agung adalah satu-satunya entitas lain di seluruh benua yang memiliki seorang peramal. Saya juga memiliki beberapa pemahaman tentang itu, yang bisa mereka prediksi hanyalah masa depan. Adapun teknik bela diri itu, penggunaannya akan melakukan semacam ramalan, dengan aspek yang benar-benar sombong, tanpa syarat. Meluncurkan teknik akan bertindak pada semua makhluk hidup dalam ruang lingkupnya, pengguna tidak terkecuali. Dan bahkan jika dewa berada di area efek, dia juga tidak akan memiliki kekebalan, sama terpengaruh oleh kontrol absolutnya. Ini teknik yang menakutkan, tetapi pada saat yang sama, karena memiliki efek absolut, itu membawa bahaya tertentu. Teknik ini memiliki ketidakpastian yang besar, setelah menggunakannya,
pengguna tidak akan memiliki kendali atas efeknya. Dengan kata lain, efeknya mungkin positif sama seperti negatifnya. Tapi bagaimanapun juga, pengguna harus menanggung beberapa beban, jadi menggunakannya sangat mungkin menawarkan pengguna sebagai pengorbanan untuk teknik tempurung kura-kura setelah beberapa penggunaan jika mereka tidak beruntung. Bagaimana saya bisa mau mempelajari teknik bela diri seperti itu? Atau bahkan memberikannya kepada Fulo? Pada titik ini, Yi Lai Kexi memiliki tampilan yang sangat pahit, tapi Fulo tidak mengerti usaha keras saya. Dia pikir saya ingin menyimpannya untuk diri saya sendiri, dan dengan demikian menolak untuk mengirimkannya ke orang lain. Efek absolut dan efisiensinya bahkan terhadap dewa terlalu memikat, membuatnya sama sekali tidak dapat memperlakukannya dengan enteng. Mengapa dia tidak menganggap bahwa jika saya benar-benar ingin menyimpannya untuk diri saya sendiri, maka saya tidak akan memberitahunya tentang hal itu? Awalnya, saya berpikir bahwa dia hanya sementara membiarkan emosinya memengaruhi keputusannya dan tidak terlalu memikirkannya, kemungkinan akan tenang setelah 2 hari. Seperti yang diharapkan, ketika saya pergi mencarinya 2 hari kemudian, dia tampaknya telah pulih sepenuhnya, hanya terlihat seolah-olah dia masih memiliki beberapa kekhawatiran. Tapi sikapnya padaku sama seperti sebelumnya, dan masalah hari itu tidak disebutkan lagi. Tidak pernah aku berharap dia menjadi gadis berhati ular, yang telah mengeksekusi rencananya terhadapku. Yi Lai Kexi mengertakkan gigi saat seluruh tubuhnya bergetar, jelas karena pengalaman yang dia miliki saat itu terlalu menyakitkan. Kemudian pada hari yang cerah dengan cuaca yang baik, dengan langit biru membentang terus-menerus di cakrawala, dan sinar matahari sangat berlimpah. Esensi cahaya yang intens membawa rasa harmoni yang tak terlukiskan bagi saya sebagai putra cahaya. Sinar matahari ini benar-benar ideal. Fulo telah mengundang saya untuk pergi jalan-jalan, yang secara alami saya setujui dengan senang hati, dan bahkan mengatakan kepadanya bahwa saya akan mengasingkan diri untuk membidik langkah ke-9 setelah perjalanan itu, untuk meminta tangan yang mulia setelah saya berhasil mencapai terobosan ini. Pada saat itu, saya percaya Yang Mulia setidaknya akan menawarkan saya tingkat bangsawan, serta gelar penyihir istana. Kami keluar dari kekaisaran, untuk menuju pinggiran, dan tepat ketika kami keluar untuk tur pemandangan, saya tiba-tiba menemukan bahwa kami dikepung, sejumlah besar pria berpakaian hitam menutup setiap rute pelarian kami. Orang-orang ini bertopeng dari ujung kepala sampai ujung kaki, membuat sedikit pun kulit mereka tidak terlihat. Setelah muncul, mereka melancarkan serangan panik ke arah kami. Pada saat itu, Fulo dalam keadaan linglung, tampaknya bahkan telah melupakan penggunaan sihir meskipun kultivasinya mencapai langkah ke-8. Sebagai seorang pria, melindungi wanita saya sendiri tampak seperti akal sehat di mata saya, terutama dengan betapa sombongnya saya saat itu. Mengandalkan kultivasi saya mencapai puncak langkah ke-8, saya menggunakan berbagai sihir yang telah saya teliti dengan susah payah. Orang-orang berpakaian hitam itu sangat kuat, tetapi banyak dari mereka terbunuh di tanganku. Namun, mereka hanya tumbuh semakin banyak, masing-masing mencapai setidaknya langkah ke-7. Saya merasa sangat aneh pada waktu itu, jika banyak penyihir dari 2 kerajaan besar lainnya ini benar-benar disusupi. Bagaimana mungkin dari kekaisaran kita mengabaikan mereka sedemikian rupa? Jika ini terus berlanjut, saya takut Fulo dan saya tidak akan pernah lolos, jadi saya membuat keputusan cepat untuk mengeluarkan Fulo untuk segera keluar dari pengepungan. Pada saat ini, Fulo tampaknya telah memulihkan akal sehatnya, segera menggunakan berbagai mantra pemanggilan untuk membantuku, dan kami mengendarai makhluk panggilannya untuk melarikan diri kembali ke kekaisaran. Karena kami pikir musuh sudah tidak akan lagi mengejar kami bergegas keluar dengan kecepatan penuh, dan tembok kekaisaran yang jauh bahkan terlihat. Tapi tiba-tiba, sedikit rasa dingin meresap di hatiku, dan ketika aku menundukkan kepalaku, aku menemukan belati hitam pekat menusuk dalam-dalam ke dadaku, pegangannya dipegang di tangan Fulo. Pada titik ini, Long Hao Shen dan Chai tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Tidak pernah mereka berharap putri Fulo ini benar-benar mengkhianati Yi Lai Kexi, mereka adalah kekasih yang telah bersumpah cinta abadi.
Pada saat itu, penampilannya benar-benar dipenuhi dengan kebencian. Air mata kesedihan yang dalam mengalir dari mata Yilai Kesi. Dia bahkan bergumam, kenapa kamu tidak menyerahkan teknik tempurung kura-kura kepadaku? Mengapa? Saya tidak berencana untuk melangkah sejauh ini pada awalnya. Hatiku sakit, bahkan lebih kesakitan daripada lukaku. Dadaku yang dingin berangsur-angsur mati rasa, dan aku bisa merasakan kekuatan vitalku menyembur keluar melalui belati itu. Bahkan pada saat itu, saya masih tidak percaya bahwa Fulo tercinta saya adalah biang keladi dari tindakan itu terhadap saya. Aku sangat mencintainya. Demi menikahinya, saya berlatih siang dan malam. Semua demi berbagi kebahagiaan bersamanya di masa depan. Tapi dia menusuk belati penuh racun di dada kiriku, mengarah ke tempat yang seharusnya sesuai dengan hati orang biasa. Tusukan ini menimbulkan keputusasaan total dalam diri saya. Dia seharusnya jelas menyadari bahwa saya tidak memiliki kecurigaan sama sekali terhadapnya, dan terlebih lagi, tusukannya diatur waktunya saat kewaspadaan saya melemah. Saat ini, bahkan lebih banyak pria berpakaian hitam datang dari depan kita. Mereka sepertinya sudah lama menunggu, dan berharap semua ini terjadi sejak lama. Penyergapan sebelumnya hanyalah permulaan, tetapi tusukan sebagai titik kritis sejati dalam langkah melawan saya. Suara dingin yang terdengar akrab menyebar, pria itu memberitahu Fulo, bunuh dia. Saat itu juga, saya akhirnya sadar. Keinginan untuk bertahan hidup menyebabkan saya mendorong Fulo menjauh, melompat dari tunggangannya. Saat itu, Fulo tampak linglung, tampaknya telah berubah hati karena tusukan ini, yang menghentikannya untuk segera menghabisiku. Memanfaatkan kesempatan ini, saya mengeluarkan sebuah gulungan, yang ditempa oleh seorang master hebat untuk saya, dan menggunakan gulungan untuk kabur itu, memindahkan saya secara instan 6 km jauhnya. Mereka jelas tidak menyangka saya memiliki hal seperti itu di toko. Begitulah cara saya berhasil melarikan diri. Aku masih ingat dengan jelas bahwa Fulo yang sadar buru-buru memerintahkan monster yang dipanggilnya untuk menyerangku. Saat itu, matanya hanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, tanpa sentimen lembut sebelumnya. Long Hao Shen dan Chai Er sudah benar-benar tenggelam dalam cerita Yilai Kesi, sampai-sampai melupakan seluruh situasi yang mereka alami. Merasakan kesedihan mendalam yang keluar dari Yilai Kesi, mereka benar-benar dapat membayangkan jenis perasaan yang dia miliki saat itu. Untuk sesaat, mereka berdua benar-benar tidak bisa berkata-kata. Jadi bagaimanapun juga ada dasar untuk pengkhianatan Putra Cahaya terhadap tugasnya. Dia pada akhirnya dikhianati, tetapi bagaimana fakta itu bisa menyebabkan dia menjadi bencana yang tertidur. Kesedihan di mata Yilai Kesi berangsur-angsur berubah menjadi dingin. Kamu merasa bahwa pengkhianatan Fulo saja seharusnya tidak cukup bagiku untuk mengkhianati keyakinan suciku. Anda salah paham. Ini saja masih tidak akan cukup untuk menyebabkan perubahan ini dalam diri saya. Tapi Long Hao Shen, sebagai Putra Cahaya, Anda harus memahami bahwa Putra Cahaya adalah yang dipilih oleh Dewi Cahaya, dan tekad yang dia miliki seperti itu. Namun, yang mengkhianatiku bukanlah Putri Fulo saja, tapi seluruh dunia ini. Melalui gulungan, saya melepaskan diri dari penyergapan mereka, dan hanya merasakan hawa dingin yang luar biasa memenuhi saya saat itu. Bagian-bagian indah hatiku menghilang dengan pengkhianatan Fulo, tapi meski begitu, aku tidak bisa membuat diriku membencinya saat itu. Saya sangat mencintainya, dan ingin memikirkan bagian-bagian baiknya apapun yang terjadi. Penampilan terakhir pria berpakaian hitam itu membuatku menebak bahwa mungkin Fulo dipaksa melakukan itu, dan sama sekali tidak mau. Meskipun saya jelas menyadari bahwa, sebagai sang putri, hampir tidak mungkin ada orang yang bisa memaksanya, saya tetap ingin mempertahankan cara berpikir seperti ini. Pada saat itu, saya benar-benar terlalu bodoh. Tusukan Fulo diarahkan tepat ke dada kiriku, tapi dia tidak tahu bahwa tidak seperti orang biasa, hatiku terletak di sisi kanan. Meskipun belati beracunnya menyebabkan luka berat dalam diriku, luka ini tidak fana. Saya menahan rasa sakit dengan susah payah, menemukan pohon berlubang untuk mengobati luka saya. Mengandalkan obat yang saya dapatkan dalam petualangan saya,
saya memaksa keluarkan racun dari tubuh saya sebelum secara bertahap menghilangkan semua racun ini melalui esensi cahaya murni saya. Proses ini menyakitkan dan panjang, tetapi saya tahu dengan sangat jelas bahwa bahkan jika saya ingin full mengklarifikasi semua ini, saya harus terlebih dahulu menunggu tubuh saya pulih sepenuhnya untuk itu. Saya mendengar banyak di luar pohon berlubang dalam prosesnya, seolah-olah pasukan besar dipindahkan. Tetapi pada saat itu, saya tidak menyangka alasan pasukan ini akan dikerahkan. Butuh 2 bulan penuh bagi cedera saya untuk menjadi lebih baik, dan kultivasi saya pulih. Saya diam-diam keluar dari pohon berlubang untuk kembali ke kekaisaran. Tapi sebelum tiba di gerbang kota, pemandangan menggelegar muncul di hadapanku. Pengumuman yang sangat jelas dari keluarga kerajaan ditampilkan tepat di dekat gerbang kota, di mana tertulis, bangsawan kekaisaran, Yilai Kesi, yang menyerang Putri Fulo untuk mencuri teknik bela diri yang kuat, merebutnya dan menyebabkan dia menderita luka berat, dicari karena kejahatan pengkhianatan. Seluruh keluarga mereka harus dirampas wilayahnya, dan mendapatkan hukuman mati. Setiap orang biasa yang melaporkan jejak penjahat akan diberi hadiah 10.000 emas. Saya benar-benar tidak berharap mereka menggunakan cara-cara tercela seperti itu, sebenarnya membuat tuduhan palsu seperti itu. Lebih lanjut, pengumuman dari keluarga kerajaan ini bukan satu-satunya hal. Ada juga pengumuman dari gereja yang mulia dengan isi yang sama, menunjuk saya sebagai bidat yang dirusak oleh kegelapan. Pada saat itu, saya membutuhkan waktu setengah jam penuh untuk secara bertahap kembali ke akal sehat saya. Saya sangat mencintai Fulo, tetapi saya bukan idiot total. Jika saya tidak menyadari plot besar yang ditujukan untuk melawan saya saat itu, saya tidak akan cocok untuk menjadi pewaris identitas Putra Cahaya. Saya segera bersembunyi untuk menyamarkan diri, berpikir pada saat itu bahwa saya harus menemukan bukti bahwa mereka menipu Yang Mulia dan gereja, untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Elemen kunci dari bukti ini terletak di Fulo, itulah sebabnya saya pergi mencarinya untuk memperjelasnya. Mungkin karena beberapa tahun telah berlalu, atau mungkin karena saya dianggap mati karena racun, kekaisaran tidak menerapkan tindakan darurat. Jadi setelah saya menyamar, kembali ke ibu kota kekaisaran sangat mudah. Melihat tempat-tempat yang sebelumnya akrab ini, hati saya sangat kesakitan. Pada malam hari, saya diam-diam menyusup ke istana kerajaan, masih sangat akrab dengan tempat itu. Meskipun saya seorang penyihir, memiliki kultivasi yang mencapai langkah ke-8, saya memiliki banyak cara untuk menyusup ke tujuan saya. Datang ke tempat tinggal Fulo, saya melihat pria lain di sana. Putra Paus tertinggi, Pelo. Mereka sedang berdiskusi dan bermesraan, dan itu ada di kamar tidur Fulo. Saat itu, saya sudah menebak-nebak tentang hubungan di antara mereka, tetapi masih tidak mau mempercayainya. Tetapi ketika saya dengan jelas mendengar isi diskusi mereka yang mendiskusikan rencana untuk merampas teknik tempurung kura-kura milikku, saya akhirnya menyadari betapa bodohnya saya, dan sejauh mana plot itu. Saat itu, Fulo menanyai Pelo tentang mengapa mereka tidak menemukan saya, dan dia menjawab bahwa dia telah mengerahkan kekuatan Gereja Agung, cocok dengan pasukan kekaisaran untuk menemukan jejak saya, hidup atau mati. Teknik bela diri di tangan saya itu harus disita, dengan cara apapun. Saya secara bertahap membangun semuanya dari petunjuk yang saya dengar di tengah-tengah percakapan mereka. Ternyata sejak saya keluar selama beberapa tahun, Pelo sudah melakukan perjalanan ke Akademi Kekaisaran, memiliki 2 tujuan dalam pikiran. Salah satunya adalah membahas masalah menarik saya ke dalam Gereja Agung dengan Kaisar, dan yang kedua, untuk mengejar Fulo. Pada awalnya, Yang Mulia tidak tertarik membujuk saya untuk bergabung dengan Gereja Yang Mulia. Tapi Pelo bersikeras, menggunakan cara yang tak terhitung jumlahnya untuk merayu Fulo. Meskipun, Fulo menjadi sangat materialistis, karena kecepatannya yang berbunga-bunga dan daya tarik dari berbagai teknik bela diri dan pil yang dimiliki Gereja Agung, dia akhirnya menyerah pada pelanggarannya yang terus-menerus. Pero mengatakan kepadanya bahwa Putra Cahaya akan menjadi ancaman bagi Gereja Yang Mulia,
Oleh karena itu gereja benar-benar perlu menyingkirkan saya, untuk memastikan pemerintahan abadi mereka pada saat dia akan menjadi paus dan Fulo akan menjadi permaisurinya. Awalnya, Fulo masih memiliki beberapa kekhawatiran, tetapi Pelo menyatakan kepada Yang Mulia kehendak gereja agung untuk mendukung kerajaan mereka dalam mengalahkan kerajaan lain dan dalam menyatukan benua. Selain itu, dia berjanji pada Fulo untuk memberinya semua teknik bela diri dariku untuk dia pelajari. Baik keluarga kerajaan dan Fulo akhirnya terjerat oleh manfaat seperti itu, sementara saya menjadi korban untuk semua manfaat ini diperoleh. Ini seharusnya menjadi rencana yang sempurna, dengan memanfaatkan perjalanan yang saya lakukan dengan Fulo untuk menyergap saya, mereka ingin menghabiskan kekuatan saya, dan kemudian dalam perjalanan kembali, Fulo akan memanfaatkan kewaspadaan dan kelelahan saya yang lebih rendah untuk bergerak melawan saya, sehingga hampir tidak mungkin bagi saya untuk melarikan diri. Pada saat itu, mereka hanya perlu membunuh saya dan melaporkan saya sebagai pengkhianat kepada kekaisaran dan gereja, sehingga meskipun reputasi saya sebagai kebanggaan kekaisaran, kebenaran di balik konspirasi ini akan dengan cepat tenggelam. Aku membenci mereka dengan getir. Di saat itulah aku sadar bahwa sejak awal aku ditipu. Aku tidak pernah menyangka, demi menyatukan 3 negeri, negeriku bersekutu dengan gereja dan membuangku. Aku dihianati oleh negeri dan kekasihku sendiri si waktu. Pada saat itu, otak saya menjadi kosong, dan ketika Fulo dan Pero sedang bermesraan, saya tiba-tiba bergegas masuk dan melancarkan serangan fatal terhadap mereka. Penampilan saya terlalu mendadak bagi mereka. Meskipun mereka adalah tokoh teratas dari generasi muda, ada kesenjangan yang signifikan dalam kekuatan kita, dan ini terlebih lagi merupakan situasi penyergapan. Saya dengan sangat cepat mengambil keuntungan, melukai Pelo dengan serius sambil menekan Fulo dengan serangan saya. Meskipun sejumlah besar penjaga dari istana segera berkumpul sebagai hasilnya, mereka tidak berani bertindak gegabah karena saya menyandera Fulo dan Pelo pada waktu itu. Lalu aku menanyai Fulo, kenapa kamu harus melakukan ini padaku? Apa yang membuatku tidak puas padamu? Dia hanya terus memohon padaku untuk bertahan hidup saat itu, tapi aku sudah mendengar semua percakapan mereka sebelumnya. Bagaimana saya masih bisa percaya pada kata-katanya setelah itu? Pada saat itu, satu-satunya pikiran saya adalah menjatuhkan mereka dengan diri saya sendiri. Mantan saya sangat bangga. Pada saat itu, saya telah direduksi menjadi posisi pengkhianat bangsa, sama sekali tidak dapat menerima kejatuhan yang begitu besar. Tidak memiliki keterikatan lagi dengan hidup saya sendiri, saya hanya ingin menjatuhkan pasangan selingkuh ini bersama saya. Tapi Pelo itu, bagaimanapun, adalah putra paus, memiliki banyak sarana bertahan hidup yang dia miliki. Tepat ketika saya siap untuk menjatuhkan mereka dengan diri saya sendiri, dia menggunakan cara luar biasa untuk memanggil serangan paus, menyebabkan saya terluka parah. Dan, pada akhirnya, karena saya tidak tahan untuk bergerak melawan Fulo, saya hanya bisa memilih untuk melarikan diri dari pengepungan. Setelah saya akhirnya berhasil keluar, saya bersembunyi di ibu kota, penuh memar setelah melarikan diri yang sempit. Segera, kekaisaran memulai perburuan manusia di seluruh kota, mencari jejakku. Melalui bantuan seorang pengemis yang sebelumnya saya selamatkan, untungnya saya lolos dari pengejaran mereka. Tetapi ketika saya baru saja selesai menyembuhkan luka-luka saya datang berita yang menggelegar. Mereka telah menangkap keluarga saya. Ilai Kesi mengertakkan gigi dan menyatakan, mereka tahu bahwa saya disembunyikan di kekaisaran, itulah sebabnya mereka merilis pengumuman tentang mengeksekusi keluarga pengkhianat. Saya masih ingat hari itu dengan jelas, langit tampak berwarna merah darah saat Yang Mulia menurunkan perintah eksekusi di depan masa. Ketika saya melihat Pelo dan Fulo mengenakan baju besi dan memenggal kepala keluarga saya kehilangan harapan dan cahaya terakhir dalam diri saya, yang semuanya memudar. Bisakah kamu bayangkan, seseorang yang menyaksikan semua keluarganya terbunuh? Ayah, ibu, kakak perempuan, adik perempuan, dan seluruh keluarga saya, bahkan anak-anak kecil pun tidak luput, seluruh keluarga saya dieksekusi tanpa terkecuali.
Saya tahu bahwa mereka sedang menunggu saya untuk muncul pada waktu itu. Menunggu saya dengan umpan yang sempurna, mereka hanya memahami karakter saya dengan sangat baik. Tetapi pada saat itu, ubin hitam yang sebelumnya saya peroleh dalam perjalanan pelatihan sebelumnya terpengaruh oleh emosi gelap saya, mengubah seluruh tubuh saya menjadi dingin dan tidak dapat bergerak satu langkah pun. Karena itulah saya harus menatap kosong ke tempat keluarga saya dibantai satu persatu. Saat itu, saya sangat marah, setelah memasuki kondisi panik. Darah kerabat saya mewarnai tanah alun-alun umum ibu kota kekaisaran, tidak ada satupun dari 367 anggota keluarga saya yang lolos dari nasib ini. Mereka semua bertemu dengan kematian yang kejam di bawah pisau tukang daging mereka. Pada saat saya pulih dari keadaan dingin itu, anggota keluarga saya yang lain sudah padam. Saya sepertinya melihat mereka, mondar-mandir bolak-balik tanpa henti di langit, sama sekali tidak didamaikan. Saya tidak turun tangan karena keluarga saya sudah semuanya mati, dan saya meninggalkan tempat itu dengan dendam yang luar biasa. Karena saya tidak muncul dari awal hingga akhir dalam pembantaian ini, mereka percaya bahwa saya sudah meninggalkan Kekaisaran Pombo, maka perburuan berakhir sementara. Sebaliknya, mereka melanjutkan untuk mencari jejak saya di seluruh benua. Kebencian inilah yang membuat saya tetap hidup. Saya harus membunuh semua orang yang telah mengkhianati saya dan membantai rakyat saya. Untuk beberapa alasan, pada saat saya kehilangan semua cahaya, teknik kulit penyu telah menghilang, mungkin karena muak dengan kebencian yang saya miliki. Tapi ini tidak masalah di mata saya, ubin hitam yang saya miliki adalah warisan dari pengendali mayat kuno-kuno. Cahaya dan pengendali mayat seharusnya menjadi dua kekuatan yang benar-benar berlawanan, tetapi berkat hadiah bawaan saya secara bertahap menggabungkannya menjadi satu. Saya membutuhkan kekuatan, saya perlu menggulingkan seluruh Kekaisaran Pombo dan menghancurkan semua kekuatan gereja yang mulia. Saya tidak punya keluarga lagi, semua orang di dunia ini adalah musuh saya. Hanya darah dan kehidupan mereka yang bisa mengimbangi dendam di hatiku. Saya berlatih siang dan malam, meningkatkan kekuatan saya secara besar-besaran, semua demi membalas dendam suatu hari nanti. Balas dendam menjadi kekuatan pendorong terbesar saya. Putra cahaya tersembunyi di pegunungan yang dalam untuk dilatih pada 100%. Bisakah Anda bayangkan betapa menakutkannya itu? Pada saat saya meninggalkan pegunungan yang dalam ini, saya bukan lagi putra cahaya Yi Lai Kesi, tetapi pengendali mayat suci Yi Lai Kesi. Aku membunuh orang saat terlihat, mengubah semua makhluk hidup menjadi mayat hidup di bawah komandoku. Mulai dari kota kecil, saya secara bertahap mengumpulkan pasukan mayat hidup saya. Ketika saya kembali ke Kekaisaran Pombo, saya sudah memiliki 1 juta mayat hidup di sisi saya. Saya benar-benar menghancurkan Kekaisaran Pombo, dan ketika pelacur Fulo itu mengikuti Pombo kembali ke Gereja Agung, saya akhirnya membawa pasukan mayat hidup saya untuk menghancurkan gereja. Saya ingin memusnahkan mereka secara menyeluruh demi membalaskan dendam keluarga saya. Mendengar semua yang dia katakan, Long Haoshen tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak dengan marah. Apakah kamu tidak memikirkan tentang orang tak bersalah yang tak terhitung jumlahnya yang kamu ambil dengan balas dendam seperti itu? Target balas dendam Anda adalah keluarga kerajaan Kekaisaran Pombo dan gereja. Jadi mengapa Anda harus melibatkan begitu banyak orang? Dia bersimpati dengan kisah Yi Lai Kesi, tetapi benar-benar muak dengan metodenya yang kejam dan perlakuannya terhadap manusia lain. Yi Lai Kesi mengungkapkan ekspresi kesedihan yang acuh tak acuh. Ketika saya ragu-ragu di masa lalu, saya datang untuk menyesalinya setelah itu. Tetapi pada saat itu, 3 kerajaan dan gereja terlalu kuat, sehingga kekuatan satu orang tidak mungkin berhasil membalas dendam. Demi balas dendam, saya berjalan melalui kejatuhan saya, dan menuju kegelapan. Tetapi pada saat itu, saya bahkan tidak pernah berpikir bahwa saya bisa salah. Pembantaian adalah yang terpenting di mataku. Long Haoshen tidak mengucapkan sepatah kata pun, karena dia bisa merasakan kesedihan dan penyesalan yang mendalam dari Yi Lai Kesi. Dia menyesalinya. Mungkinkah mantan pengendali mayat suci yang menyebabkan kerusakan luar biasa pada umat manusia,
Yi Lai Kexi menyesali tindakannya. Mungkinkah karena Chai-er dan aku? Bahkan jika Yi Lai Kexi memiliki hati yang menyesal, kesan Long Haoshan tentang dia tidak akan berubah seperti itu. Dosa yang sudah dilakukan, dapatkah penyesalan bahkan membatalkannya? Berapa banyak darah manusia yang ternoda di tangannya? Setelah saya menghancurkan tanah air saya sendiri, Gereja Agung memilih untuk bergandengan tangan dengan dua kerajaan lainnya untuk menangani saya, memulai perang. Pada saat itu, saya telah mengambil alih hampir sepertiga dari seluruh benua, dan memiliki sejumlah besar mayat hidup di bawah tangan saya, api jiwa mereka berada di bawah kendali saya, membuat mereka sangat setia. Pasukan 1 miliar mayat hidup berada di bawah komando saya, melemparkan diri mereka ke Gereja Agung seperti wabah. Meskipun Gereja Agung memiliki sihir ilahi yang kuat, sebagai pengendali mayat suci, mayat hidup di bawah kendali saya memiliki perlawanan ekstrim terhadap cahaya. Pada awal perang, saya memiliki keuntungan total. Tapi mayat hidup bagaimanapun juga hanyalah mayat hidup. Bahkan jika mereka bahkan lebih setia, mereka telah kehilangan kecerdasan milik manusia. Hati orang-orang bersatu secara bertahap di era ini, dan begitu mereka memantapkan pasukan mereka, serangan balasan diluncurkan di bawah pimpinan gereja yang mulia. Pada saat itu, saya sudah sangat kuat, mampu menahan bahkan serangan dari Paus Gereja Agung. Tapi saya tidak bisa memastikan bahwa pasukan mayat hidup saya akan menang sendiri. Dalam pertempuran yang sangat menentukan, pasukan mayat hidup saya dikalahkan, dan meskipun itu datang juga dengan biaya pahit bagi pasukan manusia, saya pada akhirnya dikalahkan. Terluka parah oleh sekelompok ahli yang dipimpin oleh Paus Gereja Agung, saya memiliki kutukan pelemahan jahat yang ditimbulkan oleh Paus itu. Selama ribuan tahun berikutnya, saya berada dalam kesakitan yang luar biasa karena kutukan sakral itu datang ke tidur abadi. Perang ini berakhir dengan kekalahan saya, tetapi balas dendam saya masih berhasil. Meskipun saya menderita luka berat yang tidak dapat ditebus, orang-orang yang melukai keluarga saya semuanya terbunuh, termasuk Paus, Pelo, dan Fulo. Saya masih ingat dengan jelas bahwa saat saya menghancurkan hati Fulo berkeping-keping, matanya dipenuhi dengan rasa sakit dan perjuangan. Saya telah mengeluarkan hatinya untuk melihat apakah itu masih berwarna merah. Pero berubah menjadi mayat hidup dengan cara yang paling menyakitkan. Menjaganya di sisiku, aku perlahan-lahan merebus api jiwanya selama 1000 tahun, akhirnya memusnahkannya sepenuhnya dan selamanya menghentikannya dari reinkarnasi. Saat itu, menara keabadian ini diciptakan untuk memelihara tubuh fisik saya. Tapi sayangnya, saya akhirnya tidak berhasil mengatasi kutukan kebencian itu. Jika tidak, mengingat kultivasi saya saat itu, saya tidak akan mati bahkan setelah hidup 1000 tahun, tidak 10.000 tahun. Namun pada kenyataannya, yang menyebabkan tidur abadi saya bukanlah luka di tubuh saya, tetapi di hati saya. Setelah saya membunuh semua musuh saya menemukan bahwa tidak ada yang tersisa untuk membuat saya tetap terikat pada dunia ini. Orang-orang yang saya cintai sudah mati, yang saya benci juga. Hati saya menjadi kosong, tanpa lagi peduli untuk hidup, jadi saya akhirnya memilih untuk membiarkan diri saya mati. Kemudian saya menempatkan diri saya dalam tidur nyenyak di sini, karena saya tidak mau mengingat tentang perang saat itu, dan untuk merenungkan apakah saya berada di yang benar atau yang salah. Sekarang sepertinya saya salah. Saya benar-benar salah, tidak peduli apakah saya telah membantai mereka atau tidak, keluarga saya tetap tidak akan dibawa kembali. Selain itu, saya telah mengambil begitu banyak nyawa yang tidak bersalah. Rasa bersalah saya sudah melampaui penebusan. Saya adalah manusia berdosa terburuk. Petik 2. Mencapai titik ini, ekspresi sedih Yi Lai Kexi membawa kekecewaan dan frustrasi yang tulus ketika melihat Long Haoshan dan Chai-er. Aku perlu berterima kasih kepada kalian berdua karena telah membangunkanku, sebuah untuk membebaskan saya dari dendam saya sebelumnya. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya tertidur, tetapi setelah semua itu berlalu dan saya akhirnya benar-benar tenang, saya bisa melihat kejahatan jahat yang telah saya lakukan. Seperti yang Anda katakan, kekuatan saya tidak cocok untuk kalian berdua warisi.
Warisan milik pengendali mayat ini seharusnya menghilang selamanya, untuk menghindari kemungkinan bencana lain seperti itu. Saya awalnya percaya bahwa semua manusia di dunia ini adalah makhluk tercela dan tidak tahu malu, semuanya melampaui penebusan. Tetapi melihat perasaan di antara kalian berdua, saya menyadari bahwa saya salah. Dari kalian berdua, yang satu rela meninggalkan nyawanya sendiri demi yang lain, membayar tanpa ragu-ragu biaya hatinya sendiri. Dan yang lainnya memilih untuk lebih menyerah pada keyakinan sucinya sebagai putra cahaya untuk orang yang dicintainya. Kalian berdua akhirnya menunjukkan kepadaku apa itu pengabdian sejati, betapa pasangan sejati bersatu sampai kematian memisahkan mereka. Terima kasih, setelah akhirnya menyaksikan perasaan di antara kalian berdua, saya akhirnya mengerti bahwa cinta benar-benar ada di dunia ini, bahwa tidak semua manusia adalah makhluk tercela. Jadi itu benar-benar dorongan tak berperasaan saya harus membantai segala sesuatu dengan cara saya. Sudah tidak ada lagi arti menyesal sejak dulu, tapi, setelah menceritakan semua ini padamu, aku merasa jauh lebih nyaman. Kecenderungan jahat yang memenuhi hati saya juga semakin dimurnikan, dan meskipun saya tidak akan pernah mungkin kembali ke pelukan cahaya, setidaknya tubuh jahat ini dapat memberikan kontribusi dengan asal-usulnya yang suci. Mengatakan itu, Yi Lai Kexi mengarahkan tangan kanannya ke peti mati di depan mereka. Energi kematian yang sebelumnya tumpah segera menyembur keluar. Tangan kirinya memberi isyarat pada Long Hao Shen dan Cai Er, dan tubuh mereka segera dikelilingi oleh penghalang emas, oleh karena itu membuat mereka tidak terpengaruh oleh energi kematian apapun. Pengaruh oleh energi kematian apapun. Pengaruh oleh energi kematian apapun.